Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Fitri dalam video pembelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini Ibu akan membahas materi tentang teks berita. Silahkan disimak ya. Pertama, pengertian teks berita. Teks berita adalah teks yang berisikan tentang kejadian, peristiwa, atau informasi yang berupa fakta. Teks berita dapat disampaikan dengan cara dibacakan melalui pembawa acara berita di radio dan televisi maupun ditampilkan dalam bentuk cetak di surat kabar harian dan online di media digital. Kedua, yaitu unsur-unsur teks berita. Unsur-unsur teks berita memuat 6 pertanyaan yang dikenal dengan adik simbah, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Pertanyaan apa menjelaskan hal atau peristiwa yang diberitakan. Pertanyaan di mana menjelaskan tempat atau lokasi terjadinya peristiwa yang diberitakan. Pertanyaan kapan menjelaskan waktu terjadinya peristiwa yang diberitakan. Pertanyaan siapa menjelaskan pelaku atau orang yang terlibat dengan peristiwa yang diberitakan. Pertanyaan mengapa menjelaskan sebab atau ulasan terjadinya peristiwa yang diberitakan. Dan pertanyaan bagaimana menjelaskan proses terjadinya peristiwa yang diberitakan. Yang ketiga yaitu struktur teks berita. Nah, struktur teks berita terdapat 3 ya. Yang pertama, kepala berita, yang kedua, tubuh berita, dan yang ketiga, ekor berita. Kepala berita memuat banyak informasi penting, yaitu apa, di mana, kapan, dan siapa. Tubuh berita di dalamnya terdapat jawaban atas pertanyaan mengapa dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Sedangkan ekor berita memberikan informasi tambahan atau pendukung kepada pembaca. Yang terakhir yaitu kaidah kebahasaan teks berita. Yang pertama, penggunaan bahasa yang bersifat standar atau baku. Penggunaan bahasa yang standar atau baku akan memudahkan pemahaman banyak orang karena bahasa standar sifatnya universal dan sebagian besar kalangan masyarakat mudah untuk memahaminya. Yang kedua, penggunaan kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang dituturkan oleh seseorang tanpa mengubah kata atau kalimat. Kemudian yang ketiga, penggunaan konjungsi bahwa. Penggunaan konjungsi bahwa yang berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Kemudian yang keempat, penggunaan kata kerja mental. Kata kerja mental atau kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran yaitu kata kerja yang menunjukkan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan. Kemudian yang kelima, penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Pada teks berita sudah pasti harus ada keterangan waktu dan tempat agar berita yang disampaikan dapat dimengerti dengan jelas dan pembaca dapat mengetahui di mana dan kapan tempat terjadinya peristiwa tersebut. Kemudian yang keenam, penggunaan konjungsi temporal. Konjungsi temporal ini disebut juga konjungsi yang berhubungan dengan waktu. Contohnya, kemudian, sejak, setelah, awalnya, dan akhirnya. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran Ibu Fitri. Dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.